Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau gali ide-ide kunci dari buku Brief NLP Therapy oleh Ian McDermott dan Wendy Jago. Buku yang menarik ini fokusnya ke teknik terapi Neuro-Linguistic Programming, ya, NLP. Betul. Kita bakal lihat gimana sih NLP ini memandang perubahan, terus ada namanya presuposisi atau asumsi dasar, sama satu proses inti, modeling. Sumber kita, ya buku ini, isinya rangkuman teknik terapi yang katanya efektif. Oke. Nah, misi kita ya seperti biasa, menyaring wawasan praktis, momen aha gitu, buat Anda semua. Tentang gimana NLP memahami dan mungkin ya, bekerja dengan pengalaman manusia. Siap ya? Oke, mari kita bedah ini. Sip. Jadi salah satu ide dasar NLP itu kan uniknya dia lahir dari mempelajari gimana caranya terapis-terapis hebat zaman dulu. Oke, si Fritz Perls, Virginia Satir, itu ya? Milton Erickson juga? Iya betul. Pertanyaan kuncinya itu simple. Gimana sih mereka bisa berhasil? Gitu. Jadi NLP ini fokusnya ke struktur kesuksesan, bukan cuma kenapa masalah muncul. Oke. Mari kita mulai deh dari perubahan. Katanya NLP ngelihatnya beda nih. Gimana tuh? Nah, ini menarik. Biasanya kan orang kalau ada masalah, fokusnya ke masalah itu sendiri ya kan. Pengen jauh-jauh dari rasa sakit atau situasi nggak enak. Itu namanya bergerak menjauh dari. Ya sih wajar ya. Wajar, tapi NLP seringnya ngajak mikir beda. Ditanya, oke, yang kamu inginkan itu apa? Jadi fokusnya ke tujuan, bergerak menuju. Oh, jadi bukan cuma saya nggak mau cemas lagi, tapi lebih ke saya mau merasa tenang dan percaya diri gitu ya. Persis, contoh di buku tuh ada klien yang ngerasa kejebak sama ibunya. Awalnya dia fokus, saya nggak mau kejebak terus. Itu kan rasanya, ya gitu deh, nggak enak, nggak berdaya. Iya, kayak nggak ada jalan keluar. Nah begitu fokusnya diubah sama terapisnya, jadi saya ingin merasa lebih mandiri, bisa nentuin batasan dengan nyaman. Wah itu langsung beda rasanya. Kayak tiba-tiba punya tujuan jelas di peta, nggak cuma nyetir panik, nggak tentu arah. Wah, menarik. Dan ini nyambung ke yang tadi disebut presuposisi NLP ya, asumsi-asumsi dasarnya itu. Tepat sekali. Presuposisi ini kayak keyakinan kerja gitu deh, yang dipakai terapis NLP biar efektif. Salah satu yang paling terkenal nih, peta bukan wilayahnya. Peta bukan wilayahnya, maksudnya gimana tuh? Gini, pemahaman kita soal dunia, keyakinan kita, ingatan kita, itu semua kan peta mental kita aja. Bukan realitas sesungguhnya si wilayah itu. Oh, oke. Contoh paling gampang ya, peta London Underground atau MRT Jakarta lah. Berguna banget kan buat nunjukin cara dari A ke B? Berguna banget. Tapi kalau dilihat secara geografi, jarak antar stasiun, lekukan relnya, itu kan nggak akurat sama sekali. Cuma representasi aja. Nah, peta mental kita juga gitu, cuma panduan. Jadi masalahnya muncul kalau kita nganggap peta kita itu satu-satunya kebenaran gitu ya. Terlalu kaku sama peta sendiri. Persis, kalau kita lupa itu cuma peta, ya kita jadi kaku, susah adaptasi, gampang konflik sama orang yang petanya beda. Makanya penting buat terapis NLP, buat ya nerima peta klien apa adanya dulu. Nggak ngejudge, baru dari situ bisa bantu dia ngelihat peta lain atau gambar ulang petanya kalau perlu. Oke, masuk akal. Nah, ini dia nih, presuposisi yang sering bikin orang mikir dua kali. Setiap perilaku punya niat positif di baliknya. Ini gimana nih? Perilaku merusak diri gitu, masa ada niat positifnya? Nah, ini pertanyaan bagus banget, penting nih dipahami nih. Niat positif di sini itu bukan berarti perilakunya jadi baik atau dibenarkan ya, sama sekali bukan. Terus, maksudnya apa dong? Ini lebih ke asumsi. Asumsi kerja buat terapi. NLP berasumsi, di level bawah sadar, semua perilaku itu awalnya muncul sebagai usaha buat memenuhi kebutuhan atau tujuan yang positif buat orang itu. Contohnya? Ya mungkin kebutuhan rasa aman, perhatian, kontrol, nyaman, atau melindungi diri dari sesuatu. Makan berlebihan tadi misalnya, niat positifnya mungkin ya cari rasa nyaman sesaat, walau caranya nggak sehat. Atau contoh klien yang liar di buku itu? Iya, itu juga. Bagian dirinya yang liar itu ternyata punya niat positif, mungkin mau nebus masa kecil yang hilang, atau melindungi rasa kebebasannya yang dia rasa terancam.
Oke, oke. Jadi tujuannya bukan buat bilang, oh nggak apa-apa makan banyak atau nggak apa-apa jadi liar, tapi lebih ke memahami fungsi di balik perilaku itu dari sudut pandang orangnya. Tepat. Biar apa? Biar bisa misahin antara niat baiknya, misalnya butuh nyaman, sama perilakunya, makan berlebihan. Kalau udah kepisah, baru kita bisa cari cara lain yang lebih sehat buat dapetin rasa nyaman itu. Jadi geser dari nyalahin diri ke nyari solusi kreatif ya? Oke, oke. Betul. Jadi lebih memperdayakan kan? Iya sih. Menarik banget cara pandangnya. Nah, sekarang kita pindah ke modeling. Ini bukan cuma niru gaya orang sukses gitu kan ya? Kayaknya lebih dalam deh. Jauh lebih dalam. Modeling di NLP itu proses sistematis buat ngebongkar dan memahami struktur internal di balik suatu kemampuan. Atau bahkan di balik suatu masalah. Struktur internal maksudnya? Ini kayak resep rahasianya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Baik itu buat keunggulan kayak jago public speaking, atau buat masalah kayak serangan panik misalnya. Jadi, kita bisa model orang hebat buat belajar caranya. Tapi, bisa juga model masalah kita sendiri. Buat apa model masalah? Kan pengennya ngilangin. Justru itu, buat ngebongkarnya. Kalau kita paham betul gimana kita melakukan cemas, apa pemicunya, urutan pikiran negatifnya gimana, rasanya di badan kayak apa, keyakinan apa yang aktif, kita jadi punya peta detail polanya. Oke, jadi kayak detektif buat masalah sendiri gitu? Bisa dibilang gitu. Kalau polanya udah jelas, kan ketahuan tuh titik-titik mana aja yang bisa kita ganggu atau ubah. Contoh klien wajah beku itu kan gitu. Oh iya, yang diajarin nginget pujian itu ya? Betul, modeling nunjukin gimana dia akses perasaan rendah diri, terus diajarin cara akses state positif, ingat pujian. Itu ngubah representasi internalnya, yang akhirnya ngubah fisiologi sama ekspresi wajahnya. Cepet banget perubahannya. Wah, keren ya. Modeling itu kayak ngasih kita resep internal. Jadi kita bisa milih mau masak sukses atau mau ganti resep masalah. Kurang lebih gitu, jadi kita bisa mereplikasi atau mengubahnya. Oke, jadi kalau disimpulin nih, terapi singkat NLP ini praktis banget ya. Fokus ke hasil yang dimauin, menuju, pakai asumsi dasar, presuposisi yang bikin kita lebih berdaya, terus ngebongkar gimana caranya pengalaman itu dibuat, modeling, biar bisa diubah. Iya, intinya di efektivitas praktis dan menghargai dunia batin klien. Memberdayakan banget karena kita jadi tahu struktur yang kita pakai selama ini. Rasanya ini ngasih harapan ya, kalau perubahan itu ya mungkin dan nggak harus lama juga. Betul sekali. Fokusnya memang ke sana. Memberikan alat untuk perubahan yang nyata. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ini satu pemikiran terakhir deh buat direnungkan. Kalau kita coba main-main sama ide tadi, bahwa setiap perilaku, ya bahkan yang paling kita nggak suka dari diri sendiri atau orang lain, itu punya semacam niat positif di baliknya. Coba deh iseng tanya, kebutuhan mendasar apa sih yang mungkin lagi coba dipenuhi sama perilaku itu? Walaupun caranya mungkin salah atau nggak efektif ya. Coba eksplorasi ini. Nggak usah setuju sama perilakunya, cukup eksplorasi aja. Siapa tahu bisa ngebuka perspektif baru yang, wah, mengejutkan tentang diri Anda dan orang di sekitar Anda.